Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul presentasi yang berjudul Pakistan, Nasionalisme, Agama, Perempuan, dan Minoritas. Latar belakang Pakistan. Pakistan pada awalnya adalah bagian dari India yang pada dahulu bagian dari penjajahan, masih satu rumpun dari penjajahan kolonialisme Inggris. Setelah berakhirnya penjajahan pada kuasa Inggris, India memiliki salah satu negara berdaulat dan merdeka, yaitu negara India itu sendiri, karena perbatasannya dari Pakistan sampai ke bawah India. Kan itu sungguh besar dan panjang juga. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan kedaulatan konstitusi masih diatur oleh Inggris selaku penjajahan atau pihak kolonialisme. Dan di sana pun tidak luput dalam konflik. Konflik tersebut bisa mengakibatkan konflik-konflik berdebat juga. Oleh sebab itu, banyaklah konflik-konflik seperti perbedaan antara etnis, agama. Contohnya, jika dari agama kita bisa lihat dari mayoritas negara India dan Pakistan. Di sana ada agama Buddha, Hindu, dan Islam. Itulah pucuk munculnya negara Pakistan. Pakistan mempunyai penduduk sekitar 122 juta jiwa. Pakistan merupakan bangsa muslim terbesar kedua di dunia sesudah negara Republik Indonesia dan mempunyai latar belakang etnik yang cukup beragam, di antara lain yaitu etnik Sindhi, Punjabi, Pathan, Baluch, dan etnis India dan lain-lain. Pakistan memiliki latar belakang agama yang beragam dengan mayoritas penduduk 97% beragama muslim. Bisa dilihat sangat besar sekali muslim. Lalu pada minoritas non-muslim ada Hindu, Kristen, Parsi, dan secara geografis negara Pakistan berbatasan langsung dengan Uni Soviet di sebelah utara atau di sebelah timur ke Laut Cina, kedaulatan ke utara Laut Cina. Berdasarkan langsung dengan Inggris yang sudah menjajah Pakistan atau India selama ratus-ratus tahun dulu, menjadi traumatik yang sangat berlebihan bagi kedua negara tersebut, karena pucuk embrio dari pembuatan negara Pakistan ialah suatu konsolidasi dari berbagai konflik yang sudah muncul dalam perbedaan agama dan etnis pada saat itu. Pakistan merupakan bagian dari India yang memperoleh kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1947. Setelah memulai perjuangan panjang yang baik dengan penjajahan Inggris, di antaranya para kelompok-kelompok Hindu itu sendiri atau para mujahid-mujahid Islam yang pas saat dulu ingin mempunyai suatu negara. Di antaranya ada pahlawan-pahlawan yaitu Syahid Ahmad Khan yang mencetus gagasan komunisme, yakni umat Islam yang perlu dibentuk untuk suatu kelompok yang berdiri itu sendiri, yaitu umat Islam yang sebagai minoritas dari bagian dari Hindu yang akan berekspansi ke Pakistan. Saat umat Islam berhasil mempertahankan budaya mereka dan yang berbeda berhasil memelihara masyarakat secara utuh, umat Islam itu tidak mau menjadi masyarakat mayoritas di negara ini. Mayoritas yang di sana mempunyai mayoritas agama Hindu. Oleh karena itu, golongan umat Islam yang minoritas dari India mempunyai pikiran-pikiran untuk membuat suatu negara itu sendiri. Dalam konteks itu yaitu Pakistan. Proses perbentukan negara Islam Pakistan. Kemungkinan pertama di wilayah Balukistan merupakan salah satu wilayah Pakistan sekarang yang sudah ada berlangsung sejak 3500 Masehi. Karena berinteraksi dengan bangsa Arya, yaitu yang perpaduan antara kelahiran kerajaan Gandhara di lembah Sungai Indus yang saat ini bisa dibilang daerah kekuasaan atau daerah etnis Buddha yang beragama Buddha. Serta kaum muslim mengenal daerah yang disebut Sind pada sejak tahun 711 Masehi, pada saat Panglima Muhammad bin Qasim dari kerajaan Bani Umayyah menyerbu wilayah ini. Selama kurang lebih 3 tahun, pemerintah dari Bani Umayyah ini di bawah-bawahnya menjadikan suatu pasukan-pasukan untuk membentuk suatu barisan yang kokoh di masa abad 700-an Masehi.
Berikutnya langsung ke nasionalisme Pakistan yang berawal terjadinya pertentangan antara Islam dan Hindu. Pertentangan ini terjadi karena Muslimin tidak merasa mereka diabaikan dalam Kongres Nasional India yang pada itu tahun 1800-an yang didomisili oleh masyarakat Hindu setelah perang ke dunia ke-1. Ya, mungkin saat itu kita berpikir sebagai orang Islam di Pakistan, saya tidak ikut dalam suatu kongres yang pada saat itu untuk mengintegrasi bagian negara, karena negara itu akan menjadikan suatu negara yang berlandaskan kepada etis mana, agama atau mana, dan Islam tidak diundang pada saat itu. Pada dasarnya Islam muncul dari Pakistan karena Islam dari India mulai berekspansi kepada negara Pakistan, karena minoritas dari Islam di India mempunyai banyak suatu diskriminasi yang mengakibatkan mereka akan tidak nyaman dalam kondisi di India. Mungkin segitu dari saya. Berikutnya lebih spesifik ke nasionalisme di Pakistan yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Resti. Terima kasih. Saya Resti Nursatyani dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang nasionalisme agama di Pakistan. Nasionalisme agama di Pakistan diawali dengan sejarah pemerintahan Islam, yaitu dinasti Mughal. Nasionalisme Pakistan berawal dari terjadinya pertentangan antara Islam dan Hindu. Pertentangan ini terjadi karena masyarakat yang beragama Islam merasa diabaikan oleh Kongres Nasional India Bersatu pada tahun 1885 yang didominasi oleh masyarakat beragama Hindu. Setelah Perang Dunia ke-1, di sisi lain masyarakat beragama Islam mulai melakukan pergerakan dengan membangun konsolidasi internal dalam rangka menuntut melepaskan diri dan memerdekakan diri dari India. Rencana tersebut justru malah mendapatkan kecaman keras dari Jamiat Al-Ulama atau perkumpulan ulama-ulama di India pada saat itu. Mereka berpendapat bahwa pembentukan negara Pakistan yang menjadikan masyarakat Muslim memisahkan diri dari India tidak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Dengan alasan adanya fakta bahwa di India terdapat banyak kaum Muslimin yang telah lama menetap di sana dan hidup berdampingan dengan baik. Kemudian umat Islam mengambil jalan tengah untuk melakukan persekutuan dengan para tuan tanah. Di bawah pemerintahan Inggris, mereka dikukuhkan atas kepemilikan tanah mereka untuk melindungi dari persaingan kepentingan finansial dengan pihak Hindu. Bahkan, beberapa tanah diberikan secara gratis kepada mereka. Pada tahun 1945, Liga Muslim mendesak para pemuka agama untuk menjalankan dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip pola kehidupan Muslim secara mutlak dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan kepentingan lokal mereka pada saat itu. Dikutip dari web Mata Indonesia News, pada bulan Juli 2021, Kantor Luar Negeri Commonwealth and Development Office menerbitkan laporan tahunan hak asasi manusia dan demokrasi tahun 2020. Laporan tersebut memberikan penilaian situasi HAM secara global dan menetapkan tema, konsuler, serta program kerja untuk memajukan HAM di seluruh dunia. Laporan tersebut menyatakan HAM berfokus pada 31 negara di mana masalah HAM masih sangat perlu diperhatikan. Pernyataan ini memberikan penilaian terbaru dari 31 negara prioritas tersebut dari tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2021. Salah satu alasan mengapa Pakistan termasuk ke dalam daftar negara prioritas HAM adalah situasi minoritas agama tetap meresahkan dengan meluasnya kekerasan dan diskriminasi termasuk terhadap Muslim Ahmadi, Muslim Syiah, Kristen, Hindu, dan Sikh. Ada serangkaian pembunuhan yang ditargetkan terhadap Muslim Ahmadi dan laporan tentang kerusakan tempat ibadah minoritas yang terus terjadi. Tuduhan dan penuntutan atas penodaan agama tersebut berlanjut dengan orang-orang yang dinyatakan bersalah menghadapi hukuman mati. Minoritas agama terpengaruh secara tidak proporsional oleh tuduhan penodaan agama. Perkenalkan, saya Gia Desi Ramdayani dari kelompok 2 dan kali ini saya akan membawakan materi mengenai perempuan di Pakistan. Di beberapa budaya di dunia, perempuan
perempuan masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Nah, berangkat dari keadaan sosial tersebut, isu kesetaraan gender muncul. Banyak negara-negara di dunia mulai melihat dan membuka diri akan pentingnya peran perempuan dalam struktur sosial di masyarakat. Meskipun begitu, masih juga terdapat negara-negara di dunia yang belum memiliki kesadaran tersebut. Salah satunya adalah Pakistan. Masyarakat Pakistan masih percaya bahwa perempuan milik laki-laki. Kepercayaan ini yang membuat kedudukan perempuan sebagai objek yang berharga bagi seorang laki-laki. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan disparitas gender di Pakistan. Yang pertama adalah kurangnya peran dari pemerintah Pakistan dalam memprioritaskan beberapa sektor yang dapat mendukung kemajuan ekonomi Pakistan yang melonggarkan kebijakan mereka terhadap perempuan. Lalu yang kedua adalah target dalam Millennium Development Goals yang tidak dapat dipenuhi untuk mengurangi rasio kematian ibu. Hal ini disebabkan karena pemerintah Pakistan masih belum menerapkan hukum pernikahan dini. Lalu, yang ketiga adalah norma sosial yang tidak mendukung keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial ekonomi, sehingga mengharuskan mereka untuk kembali ke sektor informal. Lalu, yang keempat adalah kesenjangan upah general yang masih sangat tinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan posisi Pakistan yang berada di posisi 148 dari 149 negara. Secara substansial, perempuan Pakistan tidak memiliki pekerjaan yang membutuhkan sains, teknologi, dan juga keterampilan matematika. Nah, masalah ini yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan upah perempuan di bidang ekonomi, di mana Pakistan hanya memiliki 22% tenaga kerja perempuan. Nama saya Pratista Fonita, saya dari kelompok 2. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana kelompok minoritas yang ada di Pakistan. Carlier sendiri secara sosiologis mendefinisikan minoritas ke dalam konteks perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu di dalam struktur sosial menjadi subjek diskriminasi atau prasangka buruk dari kelompok lain yang lebih kuat atas dasar perbedaan yang nyata sehingga digunakan sebagai kriteria dalam mengelompokkan kelompok tertentu. Nah, ada pun juga istilah dominasi mayoritas yang mana kelompok minoritas didominasi kepentingannya oleh kalangan mayoritas yang secara struktur mereka ini lebih kuat dan lebih berkuasa. Contohnya adalah di mana misalnya pada suatu negara yang secara populasi lebih banyak menganut agama tertentu sehingga mengabaikan kepentingan dari populasi penganut agama lain yang jumlahnya mereka lebih sedikit, seperti dibatasi kebebasan haknya atau juga kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Selain itu mereka juga diberi prasangka buruk berdasarkan kepercayaan mereka anut. Baik mayoritas dan minoritas sendiri, keduanya dapat berdampak negatif bagi struktur sosial atau struktur masyarakat itu sendiri. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh perilaku diskriminatif yang muncul di antara salah satu dari kaum atau populasi yang ada di dalam satu daerah, negara, atau kelompok tertentu. Dan hal inilah yang menimbulkan konflik sosial di mana salah satu pihak atau kelompok merasa dirugikan atau ditindas. Nah, Pakistan sendiri lahir atas dasar cita-cita umat Islam yang ada di India yang menghendaki Islam sebagai raison d'être atau tujuan keberadaan. Dalam Undang-Undang Dasar Pakistan tahun 1956, nama resmi dari negara ini adalah Republik Islam Pakistan. Namun pemisahan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang saat ini adalah Bangladesh menjadikan sebuah pertanyaan mengenai ideologi Islam yang ada di Pakistan, yang mana kemudian membuktikan bahwa kesamaan identitas belum mampu menyatukan kedua wilayah ini secara internal, serta menjembatani perbedaan etnik dan juga linguistik. Nah, salah satu masalah signifikan yang dihadapi oleh kaum minoritas yang ada di Pakistan adalah mengenai penyalahgunaan undang-undang penodaan agama. Orang-orang yang menganut agama selain Islam seringkali tuduh menggunakan pernyataan yang menghina Nabi Muhammad SAW yang kemudian mengakibatkan denda, hukuman penjara yang lama, atau bahkan sampai dengan hukuman mati. Seringkali tuduhan ini digunakan juga untuk menyelesaikan dendam pribadi, dikarenakan masyarakat mayoritas di sana bias terhadap kaum minoritas lain penganut agama Islam. Korban juga seringkali langsung dianggap bersalah tanpa bukti yang substansial. Kemudian inilah yang menjadi bukti bahwa realitas politik Pakistan memang tidak pernah menunjukkan posisi yang jelas terhadap konsep relasi Islam dan negara yang dianut dan ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Ekstremisme dan perseteruan politik etnis terus menggiring Pakistan pada perebutan kekuasaan. Sekian dari kami, atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Restina Septiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.